Mau dilepas? Tanya pria itu masih berbisik manja. Vita mengangguk. Janji nggak teriak? Tanyanya lagi. Vita mengangguk lagi. Kali ini Vita sedikit curiga, karena suara itu mirip seseorang yang ia kenal. Walaupun sengaja dibuat-buat, seseorang itu menurunkan tangannya dari mulut wanita cantik ini. Bukan hanya itu, ia juga melepaskan tangan Vita. Seakan membiarkan Vita menuntaskan rasa penasaran. Dengan hati-hati wanita ayu ini pun meraba wajah rupawan pria itu. Beberapa detik kemudian, masih dengan aktivitas meraba wajah itu, ingatan Vita langsung tertuju pada sang suami yang dikabarkan telah meninggal. Membuat Vita gemetar, sok. Masih dalam lingkup keraguan, Vita mencoba menguatkan hatinya. Belum sepenuhnya bisa percaya, lalu ia pun kembali meraba wajah itu. Hingga tangannya sampai pada bibir pria yang sangat ia cintai. Aroma tubuhnya berbeda, mungkin sabun atau parfum yang beliau pakai memang berbeda. Tetapi ada satu yang sama, yaitu aroma napas pria itu. Aroma napas yang bisa membuat jiwa Vita merasa tenang. Vita mendekatkan wajahnya, mencoba memastikan kembali aroma napas pria itu. Wajahnya dengan wajah seseorang itu, semakin dekat dan dekat. Hingga hidung mereka bertemu. Mas Bima, desah Vita. Serasa merdu di telinga pria yang saat ini sedang Vita selidiki itu. Ini Mas Bima kan? Tanya Vita mencoba memastikan. Namun sayang, pria itu masih diam. Belum mau menjawab apapun. Masih membiarkan naluri sang istri bekerja. Pria tampan ini juga sengaja tidak menyalakan lampu. Karena ia ingin tahu, seberapa peka Vita mengenali dirinya. Bahkan di dalam kegelapan sekalipun. Mas, aku tahu ini kamu. Aku yakin itu. Alisnya sama. Bentuk wajahnya sama. Bahkan bibirnya juga sama. Ini kamu kan mas, aku nggak mimpi. Cecar Vita, masih dengan suara yang sangat lembut. Terdengar seksi. Sehingga tanpa diduga, suara itu sanggup membangkitkan jiwa kelelakian seorang Bima. Bima menarik pinggang sang istri. Mengelus punggung wanita cantik itu. Sedangkan Vita semakin mendekatkan wajah mereka. Ia suka menikmati aroma napas yang sangat ia rindukan ini. Tak ingin terlambat, Vita pun mulai mendekatkan bibirnya pada bibir pria yang kini mendekapnya. Seakan sama-sama tahu bahwa rindu memang butuh pelampiasan. Bima pun menyambut dengan sukacita bibir yang ia rindukan itu. Mereka semakin bersemangat mengecup satu sama lain. Memangut penuh cinta, menumpahkan segala rindu yang ada. Kini Vita semakin yakin bahwa pria yang saat ini berciuman dengannya adalah sang suami. Ya, ciuman yang kini sedang ia nikmati adalah ciuman pria itu. Pria yang membuatnya hampir gila. Beberapa detik berlalu, mereka pun melepaskan ciuman itu. Isak tangis terdengar dari bibir Vita. Wanita cantik ini menangis, sebab antara benci dan rindu sedang berperang di dalam sanubarinya. Vita sangat kesal dengan Bima. Dia membenci situasi yang mempermainkan perasaannya. Kamu jahat mas, ucap Vita di sela-sela tangisnya. Saking kesalnya, Vita juga memukul marah dada sang suami. Maaf sayang, jawab Bima tanpa menolak pukulan itu. Bima tahu ia salah. Aku hampir mati karenamu. Aku membencimu mas. Kamu jahat, ucap Vita lagi. Maaf, maafkan aku Hani. Maaf. Sumpah aku nggak sengaja. Bima langsung memeluk erat sang istri yang terus merontak, protes, marah, kesal. Semua tercampur aduk dalam pikirannya. Kamu boleh memukulku, asalkan kamu memaafkanku. Maafkan mas ya sayang. Maaf Hiem, pinta Bima lagi. Kali ini dengan suara lembut selembut-lembutnya. Janji nggak pergi lagi, pinta Vita. Oke, janji nggak bikin spot jantung lagi. Oke, janji nggak tugas jauh-jauh. Oke, janji nemenin aku terus. Oke, apapun itu Hani. Apapun keinginanmu, aku janji bakalan nurut sama kamu. Aku janji nggak akan tugas jauh-jauh. Udah jangan nangis lagi ya. Mas nggak akan kemana-mana. Mas akan kerja dekat-dekat rumah aja.
Mas janji, ucap Bima lagi. Berusaha keras membujuk sang pemilik hati. Agar tidak terus merajuk. Vita tersenyum. Jawaban Bima semakin membuatnya yakin bahwa pria yang saat ini mendekapnya adalah sang suami. Bukan pria gila yang ia takuti itu. Aku pengen lihat wajah kamu, Mas. Aku rindu, pinta Vita. Bima pun tersenyum. Lalu ia pun membimbing sang istri ke ranjang. Meminta Vita duduk di sana. Bima menyalakan lampu tidur, suasana menjadi remang. Membuat suasana menjadi terasa syahdu. Sudah lihat. Canda Bima. Vita tersenyum. I miss you my hubby. I miss you so much. Ucap Vita kembali merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Miss you too honey. Bima langsung bersimpuh di hadapan sang istri. Agar wanita cantik bisa menikmati wajahnya. Seperti yang diinginkan olehnya, Bima mendekatkan wajahnya. Lalu membiarkan wanita cantik itu meraba kembali wajah tampannya. Agar sang wanita percaya bahwa ini adalah dirinya. Bima tak menolak, ia terus membiarkan sang istri melakukan apapun yang ia mau. Termasuk menciuminya. Ini baju siapa? Tanya Vita ketika menyadari bahwa baju yang dipakai sang suami bukanlah baju milik Bima. Baju Mas lah, jawab Bima. Bukan, ini bukan baju Mas. Mas nggak ada kemeja aneh begini. Tolak Vita yakin. Kok tahu ini bukan baju Mas? Canda Bima tersenyum meledek. Tahu, ini bukan baju kamu. Vita tersenyum. Ini baju Mas. Dibeliin sama Kakste. Dibeliin Kakste. Jadi Kakste tahu kalau Mas ada di sini? Tanya Vita. Tahu, kan Bang Juan yang jemput Mas ke Papua. Zain juga tahu. Semua orang tahu. Hanya kamu yang ketinggalan berita. Jawab Bima sembari mencolek hidung mancung sang istri. Kalian jahat. Suara Vita melemah. Kok jahat gimana? Mereka semua berjuang mati-matian nyelamatin Mas sayang. Bahkan Gani sampai koma, ucap Bima jujur. Serius? Beneran? Terus, nanti kapan-kapan Mas cerita. Sekarang ada hal yang lebih penting dari itu. Ucap Bima, kali ini dia bangkit mengukung manja tubuh sang istri. Menatap mesra bola mata cantik itu. Lalu tanpa izin ia pun memberikan kecupan paling hangat di kening wanita cantik ini. Apa, tanya Vita lugu. Mas ingin buka puasa sayang? Boleh ya? Pinta Bima mesra. Vita tersenyum. Menurutnya otak mesum sang suami tak pernah bisa berubah. Selalu saja jika mereka bertemu. Apalagi ada kesempatan begini. Boleh, tapi janji pelan-pelan ya Mas. Pinta Vita. Pelan-pelan. Kenapa harus pelan-pelan? Buka puasa mana bisa pelan-pelan, protes Bima. Vita tersenyum, lalu memberikan kecupan memabukkan tepat di bibir sang suami. Setelah itu, ia meminta Bima mengambil tas tangannya. Bima yang tak memiliki prasangka aneh, tentu saja langsung mengambilkan apa yang istrinya minta. Mas duduk sini, pinta Vita. Bima pun menurut. Lalu Vita mengeluarkan buku periksa kehamilan, tes pack dan juga hasil USG yang menunjukkan ada janin di dalam rahimnya. Apa ini? Tanya Bima. Padahal sebenarnya ia sudah tahu. Hanya saja dia tak percaya diri. Itu calon buah hati kita Didi, jawab Vita sembari tersenyum bahagia. Oh, benarkah? Spontan, mata Bima langsung berbinar terang. Dia ada di sini. Jawab Vita sembari mengelus perut ratanya. Benarkah? Kamu nggak bohong sayang. Ini serius. Bima masih belum percaya ini. Kebahagiaan begitu erat memeluknya. Sehingga dia masih gamang untuk mempercayai ini. Serius Di. Masak nggak percaya? Pegang aja, kan kamu dokter. Biasanya dokter tahu orang itu hamil beneran apa enggak. Ucap Vita seraya berbaring dan meminta Bima memeriksa perutnya. Bima pun menuruti sang istri. Meraba perut rata itu. Jantung Bima berdebar lebih kencang dari pertama ia masuk ke kamar ini. Sungguh, ini adalah kabar yang luar biasa baginya. Setelah melewati rintangan dan dia hampir mati, ternyata Tuhan menyiapkan kado terindah dalam hidupnya.
Selamat dari maut dan sekarang lihat, akan ada seseorang yang hadir di dalam hidupnya. Yaitu seorang bayi mungil yang sangat ia nantikan. Selamat sayang, kamu akan jadi Dedi. Ucap Vita. Bima tersenyum, namun sedikit mesum. Benar saja, setelah diizinkan meraba perut rata sang istri, Bima langsung naik ke atas ranjang. Memulai aksi buka puasa, seperti yang ia inginkan. Seperti yang ia minta, Bima tersenyum senang. Malam ini, ia merasa seperti mendapatkan hidupnya kembali. Entahlah, nyatanya Vita adalah sumber dari segala sumber kebahagiaannya. Bima mengelus mesra wajah sang istri. Mencium keningnya hangat. Ia tak peduli pada sesuatu yang nantinya akan menghadang cinta mereka. Yang Bima pikirkan saat ini adalah yang penting Vita tahu, bahwa dirinya sangat mencintai. Mencinta pamrih, pelan namun pasti, Bima memulai aksi nakalnya. Meraba, mencumbu setiap incip tubuh sang istri. Mencium bagian-bagian tubuh wanita itu. Tanpa terlewati sedikit pun, minimnya penerangan membuat suasana semakin terasa indah. Vita begitu menikmati apa yang dilakukan sang suami. Bahkan ia juga membalas setiap apa yang dilakukan Bima. Begitupun pria tampan itu. Keaktifan Vita dalam bermain, sungguh membuat Bima semakin bersemangat. Malam semakin larut, namun dua sejoli itu masih sibuk meluapkan kerinduan yang ada. Lengguhan dan manja mengiringi tugas yang sedang mereka kerjakan. Di akhir pertanyaan, Bima tersenyum puas. Hasratnya telah tersalurkan. Rasa rindu yang membelenggu mereka berdua sudah melebur jadi satu. Bersama dengan keringat yang membasahi tubuh mereka. Terima kasih sayang. Sungguh malam ini sangat luar biasa. Puji Bima berbisik nakal. Sama-sama sayang. Aku mencintaimu. Balas Vita. Tak terpancing sedikit pun bisikan mesum itu. Bagi Vita, ia adalah milik pria tampan ini, yang berarti Bima berhak melakukan apapun. Bukankah begitu? Sungguh, ini adalah saat terindah dalam hidup mereka berdua. Dipisahkan, lalu kembali dipertemukan. Bima dan Vita akhirnya menyadari bahwa waktu tidak bisa mereka beli. Mereka ingin tetap bersama, tak ingin dipisahkan. Dengan apapun juga. Tidurlah, ini sudah sangat larut. Mas nggak mau, kamu dan calon bayi kita kenapa-napa, ucap Bima. Ih, sekarang aja ingat, kamu dan bayi kita. Tadi dibilang suruh pelan-pelan malah ngebut, jawab Vita sembari menciutkan matanya. Abis, udah lama mas puasa sayang. Harap dimaklumi ya. Bima tersenyum, sembari menyembunyikan wajahnya di lengan sang istri. Dasar mesum, nakal, dah ah, Vita mau bobo. Vita memiringkan tubuhnya, lalu memeluk tubuh kekar pria yang dicintainya ini. Mesumku kan cuma buat kamu Hani. Entahlah, setiap kali ngelihat kamu, rasanya mas gemas saja. Udah tahu belum kabar terbaru dari Nadia sama Gani? Tanya Bima. Enggak, Vita belum tahu apapun. Dasar nggak update. Bulan ini mereka mau nikah tahu yang. Ucap Bima. What? Serius? Pekik Vita. Ih, ini udah malam. Jangan keras-keras. Serius mereka mau nikah. Orang siang tadi mereka fitting baju, tapi belum ambil foto prewed kayaknya. Wajah Gani masih belum ganteng abis nyium aspal, ucap Bima. Ih, jahatnya. Gitu-gitu Gani juga ganteng tahu. Beruntung banget itu si Nadia dia bisa dapat opa Gani. Idola banget pokoknya. Udah ganteng, baik, perhatian, lemah lembut. Pokoknya keren deh, puji Vita semangat. Seakan tak menyadari bahwa pria yang saat ini sedang mendekapnya mulai menunjukkan rasa ketidaksukaannya. Udah puji-pujinya, Bima menatap kesal. Hehehe, cuma bercanda doang, balas Vita. Bercanda doang. Kamu tahu nggak si Gani itu, dibandingkan denganku nggak ada apa-apanya. Tingginya tinggian aku. Cakepnya, cakepan aku jauh. Lihat bentar lagi aku mau jadi Dedi, ucap Bima kesal. Sedangkan Vita malah senang menikmati kecemburuan sang suami. Aku juga mengakui kopak. Kalau Anda sangat tampan.
Hanya saja, mulut Anda sedikit pedas, canda Vita lagi. Tak ayal, Bima yang tengah terbawa arus cemburu, tentu saja bertambah kesal. Aku nggak suka kalau kamu puji-pujin laki-laki lain, ucap Biman terus terang. Vita menatap mata sang suami dengan lembut, tersenyum manja, lalu memberikan kecupan penuh cinta di bibir tampan itu. Kamu adalah pemilik utuh cintaku suamiku. Jangan khawatir. Aku nggak akan pernah berpaling denganmu. Percayalah, ucap Vita, berbisik manja. Membuat Bima kembali terbuai. Aku sangat sayang sama kamu, Fit. Aku nggak akan pernah rela kalau perasaan yang kamu miliki terbagi. Aku akan sangat marah jika itu terjadi, ucap Bima serius. Pun denganku, suamiku. Kamu tahu sedalam apa rasa ini untukmu, balas Vita. Jika sudah begini, tak ada alasan bagi mereka untuk tidak melanjutkan percintaan panas mereka. Bibir kembali menyatu, saling memangut, memberikan kenikmatan. Tak sampai di situ, Bima yang memang masih merindukan sang istri. Tentu saja jiwa kelelakiannya kembali bangkit, dan babak berikutnya dimulai. Kali ini lebih lembut, lebih dalam, lebih menjiwai. Ya, Bima memang tak ingin menyakiti Vita dan calon bayinya. Aku tahu. Kebahagiaan bukan hanya milik Bima dan Vita, kebahagiaan juga jadi milik Zain. Pria tampan ini begitu antusias ketika Stella dan Juan memperkenalkan dirinya sebagai ayah biologis Berliana dan bocah itu juga tidak menolak. Bocah cantik itu begitu bahagia. Meskipun mungkin dia belum bisa memahami apa yang ibu dan ayahnya sampaikan. Selamat ya Pi. Akhirnya buah dari kesabaran papi terbayar sudah, ucap Zizi. Makasih Mam. Ini semua tak lepas dari doa-doamu, dukunganmu, kepercayaanmu sama papi, jawab Zain. Mami hanya mendoakan Pi. Tapi ketulusan hati dan kedewasaan sikapmu lah yang membuat ini semua terjadi. Makasih untuk semua sayang. Oh iya, papi minta maaf, belum bisa pulang. Papi sekalian urus kerjaan yang di sini ya. Kasihan Lutfi, apalagi Vira kan sekarang nggak bisa bantu, pinta Zain. Iya Pi, pokoknya papi harus tetap jaga kesehatan. Jaga diri baik-baik ya. Kami bertiga selalu nunggu papi pulang. Ucap Zizi. Zain pun mengiyakan apa yang dikatakan sang istri. Zain dan Zizi juga sedang menikmati kisah mereka yang lagi hangat-hangatnya. Namun, Zain sepertinya lupa bahwa ia harus menceritakan sesuatu pada Bima dan Vita atas permintaan sang ayah. Sebelum terbang ke Batam, Zain dan Laskar sudah mendiskusikan perihal Victor. Namun, Zain sepertinya memang lupa. Keesokan harinya, sepertinya Vita dan Bima lupa jika saat ini sedang berada di rumah kakak ipar mereka. Mereka masih asik terlelap, manjakan tubuh mereka, setelah semalam penuh mereka menghabiskan tenaga untuk memadu cinta. Jarum jam telah menunjukkan pukul 7 pagi, bahkan Juan juga sudah duduk manis di meja makan. Sedang menikmati sarapan pagi dan juga secangkir kopi. Namun, dua sejoli yang saat ini menjadi tamu mereka, sama sekali tak menunjukkan batang hidungnya. Membuat Juan iseng bertanya, Vita mana Mam? Nggak sarapan? Tanya Juan. Astaga Pi, kalau pengantin baru sarapannya pasti lainlah sama kita, jawab Stella. Lain sama kita. Maksudnya? Tanya Juan lugu. Sepertinya otak Juan sudah terkontaminasi banyak file-file yang menghasilkan uang. Sehingga partikel mesum yang ada di sana mulai berkurang. Astaga Pi, emang kudu gitu Mami jelasin sarapan ala pengantin baru. Stella terkekeh, sedangkan Juan malah terlihat serius. Apaan sih lah Mam, muter-muter gitu ngomongnya, Juan merengut. Membuat Stella gemas. Tanpa aba-aba, ibu dua anak ini pun mendekati sang suami. Celingukan ke kanan dan ke kiri. Setelah merasa aman Stella langsung mendaratkan ciuman di bibir sang suami. Mencium seperti seseorang yang menginginkan bercinta. Juan yang belum siap tentu saja gelagapan. Namun, pria tampan ini menikmati.
Tak protes sedikit pun. Bahkan ia mulai berani. Merasa sang suami sudah terpancing, Stella pun menghentikan ciumannya. "Kok berhenti, Mam?" tanya Juan terkejut. Wajahnya memerah menahan gairah. Sedangkan Stella malah tertawa geli. Juan begitu menggelikan ketika menahan gairah. "Lah, kan Mami cuma kasih tahu Papi. Sarapan ala pengantin baru," jawab Stella seraya beranjak menjauh dari sang suami. Seketika Juan pun paham maksud sang istri. Juan tersenyum menahan tawa. Ternyata istrinya begitu manis. Juan melirik sang istri. Lalu ia pun mengingat bahwa dirinya sudah lama tidak memanjakan sang istri ala pengantin baru. Berhubung rumah masih sepi, tak ada salahnya Juan memberikan sarapan ala pengantin baru pada sang istri. Hitung-hitung ini adalah reward untuk Stella. Karena begitu sabar menghadapinya. Mengingat waktunya terlalu sering ia pakai bekerja. "Mam," ucap Juan seraya mendekati sang istri. "Ya," jawab Stella lembut. Juan mematikan kompor yang menyala. Lalu menggandeng sang istri. Menggandeng wanita itu. Lalu sesampainya di tangga, pria tampan ini membopong sang istri ala princess kesayangan. "Papi mau ngapain?" protes Stella tanpa meronta. "Memangnya pengantin baru doang yang boleh sarapan cinta?" "Papi juga mau, Mam," jawab Juan. Spontan mata Stella pun membulat sempurna. Sepertinya ia salah dengan materi yang ia sampaikan pada sang suami. "Lihatlah," Stella seperti membangunkan singa yang sedang tidur. Stella tersenyum menahan tawa. Ia pun menyembunyikan wajah malunya di dada sang suami. Geli saja, namun wanita ayu ini pasrah. Karena ia pun tak bisa bohong. Stella juga menginginkan ini. Menginginkan cumbuan sang suami yang telah lama tidak ia rasakan. Selama ini Stella enggan protes. Mau bagaimanapun waktu Juan bukan habis untuk bermain. Pria itu sedang serius mencari nafkah lahir untuk dirinya dan kedua buah hati mereka. Stella memilih diam ketika ia ingin dicumbu. Ia takut, Juan kelelahan bekerja, sehingga ia takut apa yang ada di pikirannya tidak sesuai ekspektasi. "Maafkan aku, Mam, karena hampir melupakan nafkah batin untukmu," ucap Juan ketika mereka selesai menunaikan kewajiban mereka sebagai suami istri. Stella tak mampu menjawab ucapan itu. Sebab jujur, ia tak sanggup menjawabnya. Stella bukan Vita yang bisa mengekspresikan apa yang ia rasakan. Wanita ini hanya menatap nanar pada mata pria yang ia cintai itu. Ingin rasanya berucap, namun sekali lagi, Stella tak sanggup, Stella tak mampu. Dan Juan sangat paham dengan itu. Juan paham jika selama ini sang istri pasti menahan ingin. Hanya dirinya yang kurang peka. Juan kembali memberikan kecupan mesra di kening sang istri. Tanpa diminta air mata wanita ayu itu langsung meleleh sempurna. Seperti protes mengapa sekarang Juan jarang menjamahnya. Apakah dirinya sudah tak menarik lagi? Ingin rasanya Stella bertanya seperti itu. Namun, sekali lagi wanita ini hanya menatap nanar pada mata pria yang ia cintai itu. "Hari ini aku milikmu, Mam. Waktuku milikmu. Jiwa ragaku milikmu. Apapun yang kamu inginkan akan aku lakukan. Aku janji. Jangan nangis lagi ya," ucap Juan seraya memeluk erat sang istri. "Janji, ya, hari ini aku akan di rumah. Nemenin kamu," jawab Juan. "Kamu terlalu sibuk, aku tidak suka," ucap Stella merajuk. "Sorry. Kamu sekarang lebih suka bekerja daripada mencumbuku." "Aku nggak suka," ucap wanita cantik ini lagi. "Maaf Hani. Abis kerjaan ada terus. Kamu marahin saja Gani. Dia yang mengatur jadwalku. Katakan padanya jangan menyuruhku kerja terus. Kalau dia ngelawan, suruh saja dia menikah, Mam. Biar bisa ngerasain gimana rasanya tersiksa ingin," jawab Juan, melempar sembunyi tangan. Senjata terbaik Juan. Karena dia tahu, istrinya ini kadang lugu plus lola. Juan tersenyum. Karena mendapat celah keluar dari rasa bersalah. Mempermainkannya adalah hobinya yang selama ini yang sempat tertunda. Dan Gani, lihatlah dia bisa memanfaatkan sekretaris.
Pribadinya itu, benarkah? Haruskah aku marah pada Gani? Tanya Stella. Nah kan, Juan semakin terlihat bersemangat mempermainkan sang istri. Tentu saja, dia yang mengatur waktuku. Katakan padanya jangan suruh suamimu ini kerja terus. Kasih waktu libur. Memangnya siapa dia suruh papi kerja terus, ya kan? Hari ini dia pasti akan ke rumah Mam. Marahin aja. Papi di pihakmu Mam. Ucap Juan semangat. Papi benar, sebaiknya memang Mami omelin tuh sekretaris. Memangnya siapa yang gaji dia? Kenapa bisa suruh bosnya kerja terus? Iya kan? Balas Stella. Juan kembali tersenyum menahan tawa. Istri lugunya masih belum menyadari apa yang ada di otak liciknya. Ia tetap ingin dimanja. Ingin disayang. Namun tak mau disalahkan atas kelalaiannya. Ngomong-ngomong papi beneran nggak mau ngantor? Tanya Stella memastikan. Ya, papi hari ini nggak mau patuh sama Gani. Biarkan dia saja yang kerja. Hari ini papi mau bolos. Mau berduaan sama mami di kamar ini. Berciuman, bermanja-manja, melakukan itu lagi. Pokoknya papi mau cinta-cintaan sama mami hari ini. Apa boleh? Tipu Juan lagi. Tentu saja, mami pun rindu saat seperti ini. Jawab Stella jujur. Stella tersenyum, lalu kembali memberikan kecupan di bibir sang suami. Namun ia tak lupa, di dalam hati dan pikirannya, ia tetap akan memberikan pelajaran pada Gani. Sebab asisten suaminya itu dinilainya sangat keterlaluan.